Halo Sobat Cek Fakta, sepak bola putri Indonesia kembali menorehkan catatan manis di level internasional. Kali ini datang dari ajang kejuaraan ASEAN U16 Putri 2025 yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah. Walaupun timnas putri U16 Indonesia hanya finish di posisi keempat, ada satu nama yang bersinar terang dan menjadi kebanggaan, Nashwa Salsabila. Striker muda berbakat ini dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak turnamen setelah mengoleksi 4 gol. Torehannya membuat ia berbagi gelar top skor bersama dua pemain lain, yaitu Pataramon Saengta Thailand dan Nur Leila Syamina Malaysia. Prestasi ini bukan hanya soal angka di papan skor, tetapi juga simbol kebangkitan sepak bola putri Indonesia di level junior. Nah, mari kita ulas perjalanan Nashwa, kiprah Garuda Pertiwi muda di turnamen ini, dan apa artinya bagi masa depan sepak bola putri tanah air. Pertama, jejak langkah Nashwa di turnamen. Nashwa memulai turnamennya dengan gemilang. Pada laga pembuka melawan Timor Leste di grup A, ia tampil sebagai bintang dengan mencetak hat-trick yang membawa Indonesia menang 3-0. Di pertandingan berikutnya kontra Malaysia, ia kembali mencatatkan namanya di papan skor. Satu gol yang ia cetak membantu Indonesia menang 3-1, sekaligus memastikan tiket ke semifinal. Sayangnya, langkah Garuda Pertiwi muda terhenti di semifinal setelah kalah dari Australia dengan skor 0-3. Australia memang tampil dominan sepanjang turnamen dan akhirnya keluar sebagai juara usai menaklukkan Thailand di final. Pada laga perebutan tempat ketiga, Indonesia harus puas di posisi 4 setelah kalah adu penalti melawan Vietnam 1-1, penalti 3-4. Meski begitu, Nashwa tetap menutup turnamen dengan status sebagai top skor. Kedua, Nashwa Salsabila, bintang muda yang mulai bersinar. Nama Nashwa Salsabila kini mulai diperhitungkan di kancah sepak bola putri Asia Tenggara. Sebagai striker, ia memiliki insting gol yang tajam, terbukti dari kemampuannya memaksimalkan peluang di depan gawang lawan. Beberapa catatan menarik tentang Nashwa di turnamen ini, efektivitas tinggi. Dari total peluang yang ia dapat, sebagian besar berujung gol. Mentalitas besar. Mampu tampil tenang di laga penting, termasuk saat menghadapi Malaysia. Pengaruh di lapangan, meskipun Indonesia kalah di semifinal dan perebutan peringkat ketiga, pergerakan Nashwa tetap merepotkan pertahanan lawan. Pencapaian ini membuat Nashwa masuk jajaran pemain muda potensial yang bisa jadi andalan timnas senior Garuda Pertiwi di masa depan. Ketiga, pencapaian timnas putri U16 Indonesia walaupun hanya finish di posisi keempat, capaian Indonesia di turnamen kali ini patut diapresiasi. Kenapa? Karena ini adalah pencapaian tertinggi sejak turnamen ASEAN U16 Putri pertama kali digelar pada 2009. Sebelumnya, Indonesia lebih sering kesulitan bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, atau Australia. Namun kali ini, Garuda Pertiwi muda berhasil menembus semifinal dan bahkan mencatatkan kemenangan meyakinkan di fase grup. Kehadiran pemain-pemain muda seperti Nashwa menandakan adanya generasi baru yang bisa diandalkan untuk mengangkat prestasi sepak bola putri Indonesia di level Asia Tenggara dan bahkan Asia. Keempat, dominasi Australia dan konsistensi talent. Turnamen tahun ini kembali memperlihatkan dominasi negara-negara tertentu. Australia tampil luar biasa dengan merebut gelar juara usai menekuk Thailand 1-0 di final. Mereka juga menyapu bersih penghargaan individu. Pemain terbaik, Kaya Jugovic gelandang Australia, kiper terbaik, Annabel Crawl Australia. Sementara itu, Thailand tetap mempertahankan statusnya sebagai negara tersukses di ajang ini dengan koleksi 3 gelar juara, disusul Australia yang kini memiliki 2 trofi. Kelima, apa artinya prestasi ini bagi Indonesia? Ada beberapa poin penting yang bisa kita tarik dari pencapaian Nashwa dan timnas putri U16 Indonesia di Solo. Pembuktian kualitas generasi muda. Indonesia punya bakat-bakat potensial yang siap bersaing di level ASEAN. Meningkatkan kepercayaan diri gelar top skor Nashwa adalah sinyal bahwa striker Indonesia mampu bersaing dengan pemain dari Thailand, Malaysia, hingga Australia. Momentum pengembangan sepak bola putri pencapaian ini bisa mendorong Federasi PSIC untuk lebih serius membina tim putri dari level junior.
Inspirasi bagi pemain muda lain, kisah Nashwa bisa memotivasi anak-anak perempuan Indonesia bahwa mereka juga bisa berprestasi di sepak bola. Keenam, tantangan yang menanti. Meski ada kabar gembira, jalan menuju kesuksesan di level senior masih panjang. Beberapa tantangan yang harus dihadapi antara lain: minimnya kompetisi reguler di dalam negeri untuk pemain putri, fasilitas latihan yang terbatas dibandingkan negara-negara pesaing, konsistensi pembinaan usia muda agar bakat seperti Nashwa tidak hilang begitu saja, tekanan mental dan publik yang bisa membebani pemain muda jika tidak dikelola dengan baik. Jika tantangan ini bisa diatasi, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan baru sepak bola putri Asia Tenggara. Sobat Cek Fakta It, kisah Nashwa Salsabila di kejuaraan ASEAN U16 Putri 2025 adalah bukti bahwa sepak bola putri Indonesia punya masa depan cerah. 4 gol yang ia cetak bukan hanya membuatnya jadi top skor, tetapi juga simbol dari potensi besar generasi muda Garuda Pertiwi. Nashwa Salsabila jadi pencetak gol terbanyak di kejuaraan ASEAN U16 Putri 2025. Striker tim nasional U16 Putri Indonesia dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak pada kejuaraan ASEAN U16 Putri 2025 setelah mencetak 4 gol sepanjang turnamen yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah. Nashwa berbagi gelar pencetak gol terbanyak dengan Pataramon Sangta dari Thailand dan Nur Leila Syamina dari Malaysia. Dalam laga pembuka grup A, Nashwa berhasil mencetak 3 gol ke gawang Timor Leste, mengantarkan kemenangan 3-0 untuk Indonesia. Ia menambah 1 gol lagi dalam pertandingan melawan Malaysia yang berakhir dengan kemenangan 3-1, membawa Indonesia ke semifinal. Sayangnya, langkah Indonesia terhenti di semifinal setelah kalah dari Australia dengan skor 0-3. Australia kemudian memenangkan turnamen dengan mengalahkan Thailand 1-0 di final. Dalam perebutan tempat ketiga, Indonesia kalah dari Vietnam lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1. Gelar pemain terbaik turnamen diberikan kepada gelandang Australia, Kaja Jugovic, sementara kiper terbaik diraih oleh Annabel Krol dari Australia. Meskipun hanya meraih peringkat keempat, ini merupakan pencapaian tertinggi tim muda Garuda Pertiwi sejak turnamen ini pertama kali diadakan pada tahun ke-2009. Thailand tetap menjadi negara tersukses dalam ajang ini dengan 3 gelar juara, diikuti oleh Australia dengan 2 trofi. Meski Indonesia gagal membawa pulang trofi, pencapaian finish di posisi keempat adalah yang terbaik sepanjang sejarah partisipasi. Dan dengan dukungan yang tepat, bukan tidak mungkin suatu hari nanti Nashwa dan kawan-kawan akan membawa Indonesia ke podium tertinggi. Jadi, bagaimana menurut kalian? Sobat Cek Fakta It, apakah Nashwa bisa jadi bintang besar di masa depan? Mampukah Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat sepak bola putri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa ikuti terus update terbaru seputar sepak bola hanya di Cek Fakta It.